Let us pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Today we would like to explain some questions. Hari ini kita akan menjelaskan atau menjawab sejumlah pertanyaan. There is one question we had already discussed partially. How can we use jhana to cure illness for ourselves and for others? Untuk pertanyaan, bagaimana kita dapat menggunakan jhana untuk menyembuhkan penyakit untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan kita sudah menjawab sebagian dari pertanyaan ini. In this case, we had already explained about our Buddha's Ayu Sankara Arhata plus Samabhati. For maintenance of his lifespan, he entered into Arhat Purusha attainment. Then again, we had already discussed about Venerable Mahamoggallana and Venerable Mahakasspa's case. They removed their illness by reflecting knowledge. They had already attained up to Arhat stage. Because of this reason, they had already practiced 7 enlightenment factors, Bojjhangas. So when they reflect in their mentality process, they already see they had already practiced these 7 Bojjhanga enlightenment factors. Because at the time, very powerful happiness, joy appear. Joyful happiness appear. This is one type of superior mind. Because of this superior mind, produces superior mind-born kalabas, mind-born materialities, spreading throughout the body. Because of the spreading of superior materialities, their illness disappear. We had already explained these 2 types of stories. Kita sudah menjawab bagian, kita sudah memberikan 2 contoh, di mana satu seorang arahat dengan menggunakan kemampuan samapatinya, kemampuan pencapaian dalam meditasinya, sehingga mendapatkan apa yang disebut sebagai Ayu Sangkapa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang contoh di mana saat Yang Mulia Mahamoggallana dan Yang Mulia Mahakassapa mereka sakit, dan melalui perenungan terhadap 7 faktor pencerahan atau Satta Bojjhanga,
dan berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah mereka dapatkan, yaitu sudah mencapai arahat, dan melalui perenungan ini ternyata ketujuh faktor bojangga, ketujuh faktor pencerahan tersebut sudah ada dalam, sudah mereka dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat itu juga pada saat melakukan perenungan muncul kebahagiaan, dan kebahagiaan ini merupakan suatu wujud batin yang luhur, dan wujud batin yang luhur ini selanjutnya menghasilkan apa yang disebut sebagai cita jarupa yang luhur juga, yaitu fenomena materi yang luhur yang merupakan hasil ciptaan dari batin. Dan fenomena batin ini atau rupa ini menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka, sehingga dengan demikian sakit mereka pun menjadi segera sembuh. Their jhana is supramundane jhanas. They are very high and powerful. However, if you do not yet attain supramundane jhana, if you had already attained mundane jhanas, such as first jhana, second jhana, and up to the base of neither perception nor non-perception jhana, altogether 8 attainments, you should re-establish this jhana attainments. You should enter this jhana attainments at least 1 hour, 2 hours, 3 hours, etc. At that time, these jhana minds are also called superior minds. These superior minds also can produce superior mind-born kalabas, chetija rupas. When they spread throughout the body, at that time also suffering feelings in your body may disappear, but not sure. Why not sure? I will explain later. Jadi karena sudah mencapai jhana, kemudian jhana yang telah dicapai oleh kedua beliau tersebut, yaitu Yang Mulia Mahamoggallana dan Mahakassapa, itu merupakan lokutara jhana, yaitu jhana yang mengatasi, yang di atas dunia keduniawian. Dan pencapaian jhana demikian membuat batin mereka menjadi sangat kuat, dan itulah yang membuat kesakitan mereka menjadi sembuh. Tetapi apabila seseorang belum mencapai lokutara jhana, maka jadi dengan kata lain bahwa jhana yang telah mereka capai hanyalah yang bersifat lokiya jhana, yaitu yang bersifat duniawi. Dan jhana duniawi tersebut bisa dari jhana 1 sampai 4, kemudian sampai jhana 1 sampai jhana ke-8, yaitu jhana yang ke-8 yang tertinggi, yaitu landasan bukan persepsi pun tiada, bukan tiada persepsi, bukan persepsi pun bukan tiada persepsi, dan itu adalah jhana yang ke-8. Jadi apabila seseorang yang mengalami sakit, kemudian dia sudah mendapatkan lokiya jhana, maka dia seyogianya mengembangkan kembali atau masuk kembali ke dalam jhana tersebut, kemudian berada di dalam jhana tersebut selama 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Nah, batin yang berada dalam kondisi jhana demikian itu juga merupakan batin yang luhur, dan itu akan menghasilkan
rupa yang luhur pula. Jadi rupa atau fenomena materi yang tercipta pada saat itu disebut citaja rupa, merupakan fenomena materi yang luhur. Dan apabila rupa demikian menyebar ke seluruh badan, maka perasaan menderitanya akan lenyap. Tetapi ini pun sesungguhnya tidak pasti juga. Kadang bisa lenyap, kadang tidak. Mengapa demikian? Sayadaw akan menjelaskan lebih lanjut. Some painful feelings or unhappiness feelings are connected with previous karma. As long as this karma is not yet finished to do its function, then one must continue to feel such type of unhappy feeling or suffering feelings. One example is Ayuwadhana Kumara, a child. Ayuwadhana Kumara. Rasa sakit atau rasa menderita kadang merupakan perasaan menderita, kadang merupakan akibat dari karma lampau. Dan apabila karma lampau ini belum habis, jadi dia masih berfungsi, maka penderitaannya masih akan berlanjut. Jadi orang tersebut masih akan mengalami penderitaan. Berikut ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan Ayuwadhana Kumara. One of previous lives, his mother and one lady grudged to each other. Because of this grudge, they wished to defeat to each other. That one lady became Yakini, female Yaka. One lady became his mother. When his mother was born, a child, always that Yakini, female Yaka, came and eat many times. One day, Ayuwadhana Kumara, child, is ready to take part. At the day Ayuwadhana Kumara was born, on that day, they invite to the Buddha. Buddha reflect by his knowledge. While he is reflecting, he saw their grudge as well as that female Yaka will pass away 7 days later. Within 7 days, if they protect by chanting Parida and Swansuktas, then that female Yaka cannot disturb to this Kumara, to this child. Because of this reason, Buddha sent some bhikkhus to recite Parida as well as to chant Swansuktas surrounding that child for 7 days throughout the day and night. Jadi dalam kelahiran lampaunya, ibunda dari Ayuwadhana Kumara ini ada bermusuhan dengan seorang wanita yang lainnya, dan mereka ingin mengalahkan satu sama lainnya. Lantas dalam kelahiran yang berikutnya, wanita itu
terlahir sebagai seorang yakini, seorang raksasa wanita, yakha wanita. Kemudian ibunya terlahir sebagai ibu Ayu Odana Kumara. Dan ibunya ini setelah menikah, dia mengandung seorang anak putra. Dan yakini ini dia terlahir sebagai yakini dengan tujuan supaya untuk bisa datang dan memangsa putra dari ibunda tersebut. Dan ketika anak ini baru dilahirkan, keluarganya mengundang Sang Buddha untuk datang. Dan melalui pengetahuan beliau melihat bahwa dalam kelahiran lampau ibu dari Ayu Odana Kumara ini, itu dia ada bermusuhan dengan seorang wanita, dan wanita tersebut sudah terlahir sebagai sesosok yakini yang nantinya akan memangsa anak yang baru dilahirkan ini. Lantas Sang Buddha juga melihat bahwa setelah 7 hari lewat, maka yakini ini akan meninggal sebagai yakini. Oleh karena itu Sang Buddha mengusahakan agar anak ini menjadi selamat dengan cara meminta para biku untuk membaca parita dan sutta selama 7 hari 7 malam tanpa putus-putus. Dengan demikian diharapkan yakini tersebut tidak bisa mengganggu anak tersebut. Dan para biku membaca parita dan sutta mengelilingi anak tersebut selama 7 hari 7 malam. Within 7 days, that female yakini could not disturb to that children because of the power of parita and suttas recited by bhikkhus. On the 7th day, she already passed away. And then on the 7th day, Buddha visited to their house and preached Dhamma. That Ayu Odana Kumara became healthy, and his human lifespan is 120 years old. 120 years old. Only lifespan. Jadi berkat kekuatan dari bacaan parita dan sutta yang dilakukan oleh para biku selama 7 hari 7 malam, sehingga yakini tersebut tidak bisa mengganggu anak, yaitu Ayu Odana Kumara ini. Dan setelah 7 hari lewat, maka yakini tersebut pun meninggal. Dan Sang Buddha kembali mengunjungi keluarganya dan memberikan Dhammadesana kepada keluarga tersebut. Dan anak ini pun sehat walafiat dan dapat hidup selama 120 tahun. In this case, mother's wholesome karma also finished, nearly finished. Then the wholesome karma of child, Ayu Odana Kumara, got chance to produce, to reinforce his lifespan. It is ready to reinforce his lifespan by chanting paritas as well as
Swansaudas. His Kohoswan karma is ready to produce long life. Because of this reason, he was escaped from the disturbance of that Yakini. However, for some persons, their karma is still working. So at that time, not easy to save them. Like Venareva Devadatta's karma, or like Venareva Mahamoggallana's karma. So their karma is still working. At that time, they must be suffered. Jadi dalam hal ini, karena akusala kama dari sang ibu sudah mendekati selesai, dan kusala kama dari putranya ini juga mendapatkan penguatan melalui bacaan parita atau sutta. Dengan demikian, anak tersebut bisa memperpanjang usianya. Dan jadi apabila kusala kama seseorang sudah siap untuk berbuah, maka dia akan mendapatkan usia panjang. Kematian tidak akan menjemputnya. Tetapi kalau misalnya kamanya, terutama dalam hal akusala kamanya masih bekerja, masih berfungsi penuh, maka itu tidak akan menolong. Karena sebagai contohnya adalah Devadatta atau Yang Mulia Mahamoggallana. Jadi karena akusala kama mereka masih berfungsi, sehingga mereka tetap menderita. Venareva Mahamoggallana was eight jhanas. As well as he was expert in different types of attainments, such as Arahant Purusha attainment, cessation attainment, Nirodha Samapatti, etc. However, in one of previous lives, he was trying to kill his parents. This parents' karma produced a lot of sufferings around rebirth. In the last life, before Prinibbana, this karma also ready to produce its result. Because of this Ahoswa karma, one day he cannot re-establish his jhana attainments. So many thieves beat him up to his bones broken into pieces. He cannot cure this disease by his psychic power, because Ahoswa karma is ready to produce its result. But when this Ahoswa karma finished to produce its result, at that time he can re-establish his jhana. He create his body to become normal, and then he went to the Buddha and pay respect to the Buddha and take permission from the Buddha to take Prinibbana, final cessation. Jadi dalam hal ini Yang Mulia Mahamoggallana, beliau walaupun sudah sangat ahli dalam hal pencapaian 8 samapati atau 8 pencapaian jana, dan beliau pun sudah mencapai buah kearahatan dan juga mampu memasuki Nirodha Samapatti. Walaupun demikian, karena di dalam kelahiran lampaunya dia pernah membunuh kedua orang tuanya, sehingga dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi.
Dan sebelum mencapai parinibbana, beliau pun masih menderita penderitaan demikian. Jadi karena aku salah kamanya, sehingga pada saat itu, saat dia sedang dikeroyok oleh perampok, dia tidak bisa mencapai jana, dia tidak bisa melawan sampai tulangnya hancur, berkeping-keping, dipukul oleh para perampok, dan beliau tidak mampu untuk melawan dengan kekuatan batinnya. Jadi karena aku salah kamanya itu belum habis, jadi dia tidak bisa mencapai jana untuk melawan para perampok. Tetapi setelah badannya hancur berkeping-keping, nah itu karena aku salah kamanya itu sudah habis, dia mampu memasuki jana, dan melalui kekuatan jananya dia mampu untuk merekat kembali atau mengumpulkan kembali semua badannya yang sudah hancur, dan badannya menjadi utuh kembali. Kemudian dia dengan kekuatan gaibnya dia terbang dan mengunjungi Sang Buddha untuk memohon izin kepada Sang Buddha untuk mencapai parinibbana. Pertanyaan yang kedua, how do we know if we are two-rooted or three-rooted? Bagaimana kita bisa mengetahui kita adalah orang yang terlahir dari 2 akar atau 3 akar, atau dengan kata lain Dwihetuka atau Tihetuka? Do you want to know? Please practice practically. Kalian mau mengetahui jawabannya? Silakan berlatih dengan tekun. Without practicing practically, you cannot understand you are two-rooted or three-rooted. Tanpa berlatih, kalian tidak akan mengetahui apakah kalian sebagai orang yang 2 akar atau 3 akar. Especially when you practice dependent origination, you must try to discern mentality and materiality, nama rupa, bhagava up to the path linking my moment, parisandhi chaita moment. At that time, if you can discern how many mental formations are there in your path linking my moment, parisandhi chaita, you can understand clearly. If a meditator has two-rooted, at that time he or she will see there are 33 or 32 mental formations without wisdom faculty. If there is no wisdom faculty, then there are two-rooted. Two roots are alova, non-greed, and adosa, no hatred. These two roots are present. Jadi dalam hal ini terutama kalian pada saat berusaha untuk melihat paticca samuppada, kalian seyogianya mencermati nama rupa kalian atau fenomena batin dan fenomena materi dalam diri kalian, terutama pada saat terjadinya patisandhi cita kalian. Jadi pada saat terjadi sambungan kesadaran kelahiran kalian. Pada saat itu kalian harus mencermati bentuk-bentuk batin yang ada pada saat itu, bentuk-bentuk batin yang ada pada patisandhi cita tersebut, dan kalian
seyogianya memahami secara betul faktor-faktor batin yang ada. Kalau kalian terlahir sebagai tihetuka atau 3 akar, maka kalian akan memiliki 32 atau 33 bentuk-bentuk batin. Kalau kalian hanya memiliki 2 akar, yaitu hanya memiliki aloba dan adosa, maka kalian tidak akan memiliki faktor panya di dalamnya. One descending mental formations in your path like linking mind movement. If you see there are 34 mental formations or 33 mental formations, together with wisdom faculty, then you can see there are 3 rules. They are alobha, no greed, adosa, no hatred, amoha, wisdom faculty. So altogether there are 3 rules. And 33 is sometimes piti is absent. At the time feeling is upaka, neutral feeling. 34 is piti is present. Piti is associated with path linking mind movement. At the time there are feeling is somanasa, happy feeling. So there are 34. Jadi apabila kalian terlahir sebagai 3 akar, yaitu kalian memiliki aloba, adosa, dan amoha, maka kalian akan memiliki 33 atau 34 faktor mental ditambah dengan faktor panya. You may see some people, whenever you see them, their face is smiling face. But you may see some people, very seldom they do not smile. Why? They are Bhoenga, especially Padisandi, Bhoenga, Judy, they are same type of consciousness. Their Bhoenga mind moment is not associated with happy feeling. So when they see to each other, they don't want to smile. But some people, whenever they see any friend, they want to smile to each other. So this is based on this Bhoenga mind state feeling. If Bhoenga is associated with neutral feeling, their mind is usually neutral. If their Bhoenga mind state is associated with happy feeling, usually their mind is happy. Jadi misalnya kalian mengamati ada sejumlah orang, kalian lihat orangnya suka tersenyum, tetapi ada lagi orang yang sulit untuk menemukan senyuman di wajahnya. Mengapa bisa demikian? Ini karena kesadaran bawangga yang dimiliki mereka, yaitu pada saat terjadinya sambungan kesadaran, yaitu munculnya patisandi cita dalam kelahiran mereka, itu patisandi cita mereka tidak bersekutu dengan perasaan kebahagiaan. Oleh karena itu orang tersebut akan jarang tersenyum. Tetapi kalau patisandi citanya bersekutu dengan perasaan bahagia, maka orang tersebut akan sering tersenyum. Tetapi, jadi kalau misalnya dalam bawangga cita dari orang tersebut senantiasa bersekutu dengan kebahagiaan, maka orang tersebut akan selalu tersenyum. Tetapi kalau misalnya bawangga cita orang tersebut selalu bersekutu dengan perasaan netral, maka orang tersebut akan ini juga netral gitu, wajahnya akan
netral juga. Buddha's teachings are universal truth. Not it is fixed for Buddhists only. In this case, everybody, whether Buddhist or non-Buddhist, no problem. He may have 2 root, he may have 3 root. This is, they are connected with their karma. This is universal truth only. Dhamma berlaku secara universal, atau ajaran Sang Buddha berlaku secara universal. Itu bukan hanya berlaku untuk para umat Buddha saja. Apabila seseorang dia terlahir entah sebagai 2 akar atau 3 akar, itu semata-mata karena karma lampau mereka. Okay, another one. Is jhana the central target of samatha from which we can proceed to other meditation techniques? Apakah jhana merupakan sasaran utama dari samatha, di mana dari sana kita dapat melanjutkan ke teknik meditasi yang lain atau tidak? It depends on their parami. For some meditators, jhana is not necessary for the attainment of arhatship. For some meditators, jhana is necessary for the attainment of any noble stage. What is the reason? The reason is especially depends on their parami. In one of previous life, if they had already practiced vipassana, usually for those it is not necessary to practice samatha diligently. If they directly practice vipassana, it is also possible. But while practicing vipassana, there are different ways. Although there are different ways, when they had already discerned, mentality and materiality all are same. 4 foundations of mindfulness are joined together. For some meditators, Buddha teach 4 elements meditation. For some meditators, Buddha teach Vedananupassana, feeling contemplation. For some meditators, Buddha teach Chaitanya-nupassana, mind contemplation. So Buddha teach different ways. However, for majority of meditators, if they want directly to go to vipassana without practicing jhana, they must start 4 elements meditation. This is usual way, but there are exceptionals. If they want to practice Vedananupassana, feeling contemplation, or Chaitanya-nupassana, mind contemplation, it is also possible. But if they understand ultimate materiality and mentality completely, it is same, all are same. Jadi ini bergantung pada parami masing-masing. Ada sejumlah orang untuk mencapai arahat, mereka tidak perlu memiliki jhana. Tetapi ada sejumlah orang untuk mencapai arahat, mereka memerlukan pencapaian jhana. Apabila seseorang di dalam kelahiran lampau mereka sudah mempraktikkan vipassana dan mereka juga sudah berlatih samatha dengan rajin, maka mereka bisa langsung berlatih vipassana. Dan ketika mereka mengamati nama rupa mereka, sati senantiasa hadir pada saat itu. Sang Buddha, untuk sejumlah orang, Sang Buddha
kadang mengajarkan meditasi 4 unsur, kadang mengajarkan meditasi pengamatan atau pencermatan terhadap perasaan atau wedana nupassana. Kadang memperhatikan, kadang Sang Buddha mengajarkan citta nupassana, yaitu pengamatan terhadap batin. Namun, umumnya, mayoritas, apabila secara umum atau secara mayoritas, apabila ada umat yang mau berlatih vipassana, mereka harus mencapai jhana dulu, dan terutama dalam hal wedana nupassana maupun citta nupassana, mereka harus sudah cukup mahir dalam hal pengamatan terhadap nama rupa mereka. When we start our meditation center in Phao, we usually teach 4 elements meditation. Some meditators, they can practice 4 elements meditation thoroughly up to Vipassana stage. However, there are also some meditators. While practicing 4 elements meditation, when they see kalabas, subatomic small particles, at that time they must analyze those kalabas. While analyzing those kalabas, sometimes they cannot understand or they cannot penetrate 3 types of rupas. Number 1, nutritive assets in within one kalapa. Number 2, life faculty, jivita. Number 3, sex determining materiality, bhava rupa. While they are trying to penetrate these 3 types of rupas in each kalapa, they take long time. Sometimes they can see these 3 types of difficult rupas. However, when they discern ultimate mentality, at that time also take long time. Especially when they discern dependent origination, past causes produces present effects, present causes will produce future effects. At that time they cannot penetrate past causes. Their light of wisdom is not enough to penetrate the past causes. Usually many meditators, they can discern mentality and materiality up to the path linking mind movement. After discerning nama rupa, mentality and materiality in the path linking mind movement, they cannot proceed past lives, past nama rupa. They cannot discern past nama rupa. They cannot see past nama rupa. Why? Their light of wisdom is not enough to penetrate past life. Pada saat kita memulai pusat meditasi di Phao, kami mengajarkan meditasi 4 unsur. Dan melalui meditasi 4 unsur ini, seseorang dapat langsung mempraktikkan atau berlatih vipassana. Tetapi ada sejumlah orang, walaupun sudah berlatih meditasi 4 unsur, ketika mereka berusaha untuk mencermati kalapa, pada saat mereka melakukan analisis terhadap kalapa tersebut, mereka mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa kalapa ada 3 jenis rupa atau 3 jenis fenomena batin, fenomena materi yang di mana pertama adalah fenomena batin yang
yang disebut nutrisi, sari nutrisi rupa kalapa. Kemudian yang kedua adalah jiwita atau fenomena rupa kalapa yang berhubungan dengan daya hidup. Kemudian yang ketiga adalah rupa kalapa yang berhubungan dengan jenis kelamin atau jenis seks seseorang. Nah, pada saat sejumlah orang tersebut melakukan analisis terhadap ketiga jenis rupa kalapa ini, mereka memerlukan waktu yang lama untuk bisa sampai melihat secara jelas. Dan